Yang pasti nih isu Fufu Fafa dan diberhentikan dari partai segede PDI Perjuangan memberi pemberat langkah-langkah politik Gibran. Nah, mbok kira ini suasana batin Gibran sekarang ini biasa wae, baik-baik saja. Saya kira enggak. Kembali ya Begawan mau ngomongin kasus pemecatan. Dalam kasus keluarga Jokowi yang dipecat oleh PDI Perjuangan ini. Nampaknya bebannya berat di Jokowi sama Gibran ini. Nah, pada episode kali ini Om Begawan akan mengurai, menjelentrehkan, menjembrengkan. Mengapa beban itu lebih pada bapak sama anak. Nah, si menantu tidak begitu punya efek signifikan. Tapi tak batasi buat Gibran saya. Ini buat Gibran saya. Soalnya naik bapak ya kemarin kan wis beberapa kali tak kupas khusus ngupas efek pemecatan ini jadi problem bangsa. Beban kita semua ini loh sebagai rakyat. Nek kita jadi rakyat loh, ngerasake yo rasek, ora plong. Gak longgar hati loh. Bagaimana dengan yang bersangkutan? Ya berat banget sama. Ya, hanya pura-pura bahagia. Jangan dikira ini tidak memberi pressure dalam aktivitasnya sehari-hari. Dan yang paling ngerti sejauh apa pengaruhnya itu bapak, istri, dan pas pampres. Om Begawan tidak percaya kalau hukuman yang dikeluarkan PDIP tidak ada ngefek sama sekali. Oh, tidak percaya. Sekuat-kuatnya rasa malu seseorang itu pasti ada. Ingat loh, dia itu status resminya wakil presiden. Orang kedua di negara ini, pejabat formal. Apa dalam perjalanan bangsa ini pernah ada catatan negatif baik ke RI 1, RI 2? Belum ada. Oh iya nih Pak Prabowo kan juga terseret di kasus penghilangan aktivis. Juga dianggap kepanjangan tangan Orde Baru. Hanya saja beban RI 1 sebelum Pilpres kan coba diringankan sama Pak Jokowi yang waktu itu masih presiden. Buat nutupin jejaknya. Pangkat di pundaknya ditambahin 1 bintang sehingga jadi bintang penuh, jenderal. Nah, tidak apa-apa. Ingat loh, ngompol ini bukan mau membatalkan, apalagi menurunkan jabatan, bukan sama sekali. Sejarah-sejarah begini nggak boleh kita tutup-tutupi. Ini tak buka supaya masyarakat juga membaca, melihat, memahami. Juga bukan buat menurunkan mereka. Nah, aku sopo menurunkan mereka. Ini sebuah bangsa besar. Adalah bangsa yang tidak lupa pada catatan sejarah. Ya, catatan sejarah. Baik sejarah kelam maupun sejarah cemerlang. Semua harus tercatat. Nah, tentu pemecatan Gibran dari partai besar disorot banyak orang, termasuk pemilih atau pendukungnya, termasuk media luar negeri. Nah, memang SK yang dikeluarkan Partai Merah ini tidak berpengaruh pada jabatan. Enggak sih. Ini tetap mencoreng, nambah penilaian buruk. Lah kok nambah? Apa memang catatannya sebelum? Ya banyak yang buruk. Masyarakat kan bisa melihat secara kasat mata. Lah mulai sebutan politisi karbitan, nepo baby, selip lidah soal asam sulfat, tidak suka baca buku hingga perkara Fufu Fafa. Ini yang Fufu Fafa ini. Dan beban-beban itu memberatkan langkahnya buat 2029. Wes toh. Percaya sama saya. Mbok banyak orang ngira aku nyinyir ini, asal nggak suka, waton benci, monggo. Enggak, saya enggak seperti itu. Enggak apa-apa kalau saya dituduh seperti itu. Di negara demokrasi kita bebas berpendapat. Asal bukan adu domba loh, atau ujaran kebencian, jangan. Caci maki apalagi fitnah, oh tidak. Saya mengungkapkan fakta yang kita alami dan kita tonton bersama-sama. Dan apa yang tak sampaikan tadi memang sebelumnya tercatat di dirinya Wapres ini. Itu baru sebagian. Masih banyak yang lain ini. Dan maaf ini, Om Begawan tidak akan pernah melontarkan tuduhan ngawur. Meski orang itu tidak Om Begawan dukung loh. Sudahlah, para pendukung nggak bisa debat. Tinggalkan saja konten ini dan nggak usah dilihat. Daripada komentarnya nggak berguna, anone mau miso-miso. Masa mereka ada yang komentar gini, emang apa prestasi kamu gitu, masih mending Gibran jadi wakil presiden. Apa yang pernah kamu buat Begawan, lo piye?
Nah, argumen konyol kayak gitu kok disodorkan. Yang namanya pejabat publik ya harus siap dikritik, disorot. Kita sebagai rakyat ini, suka atau tidak suka, kita kok yang bayar gaji dia kita kok, rakyat. Ngompol tidak pernah ngangkat tentang apakah Gibran itu pernah tamat SMA, nggak pernah. Apa Gibran di Singapura itu kuliah atau sekolah persamaan SMA juga nggak pernah dikupas. Malah ada nyebut itu tentang IPK. Dia yang rendah 2,3 atau berapa. Itu bukan perkara penting buat Om Begawan. Mengapa? Mencari pemimpin itu yang kita lihat itu kemampuannya, kredibilitasnya. Pembelaannya pada wong cilik. Memangnya sewaktu terjun ke politik, sejauh apa upaya dia? Belani warga, memperjuangkan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bisa disebut apa? Orang enak. Ya hanya karena bapaknya lah dia bisa sampai di titik sekarang. Itu pun aturan diubah melalui pamannya di MK, diperkosa. Nah, dari sekian sorotan yang paling beban itu terkait yang sangat berat menjadi beban itu Fufu Fafa sama dipecat PDIP. Meskipun Fufu Fafa belum diakui, tetapi sudah tuduhannya sudah ke sana. Nah, memang Wapres pernah sekali membantah tuduhan itu. Intinya membantah dia pemilik akun Fufu Fafa, dia membantah. Dan sampai sekarang yang getol banget bicara mengenai hal itu ada dua orang, yaitu Pak Roy Suryo, ahli telematika, dan Profesor Refli Harun. Anehnya ini, seandainya beneran akun itu bukan miliknya, kok dua orang itu tidak diadukan ke hukum? Artinya dia kan memfitnah itu. Negaranya mesti tegas tuh, menjaga marwah pemimpin atau pejabat. Tidak perlu berharap lah Gibran mau bersedia dengan kesadaran atau kerelaan untuk dilakukan digital forensik. Karena nggak mungkin, belas. Jalan satu-satunya untuk membuktikan dia pemilik akun atau bukan, ya hanya melalui digital forensik. Apakah langkah ini pernah diambil? Oh, jangankan diambil, dibahas saja tidak akan pernah berani. Ya. Bila ada yang komentar, mengapa Presiden cenderung diam? Mengabaikan atau membiarkan isu Fufu Fafa yang benar-benar melecehkan Pak Prabowo itu. Ya suasana hatinya sedang senang sekarang ini Pak Prabowo ini. Termasuk banyak petinggi Gerindra cenderung tidak mau mempertajam, termasuk mempersoalkan status-status Fufu Fafa yang sangat tendensius. Ingat loh, mereka itu ngampet 15 atau malah 20 tahun untuk bisa berkuasa menjadi RI 1. Ibarat kita kehausan di padang pasir, butuh air. Sengatan matahari sangat terik. Begitu ngelihat air, pasti langsung diminum glek. Dan begitu bahagianya ya, sampai apapun yang terjadi di selingkuhannya dia dipikirkan. Mungkin kita membawi dulu, mencium minimal dilat, apa itu air bersih atau tidak, harusnya kan itu. Jangan-jangan air kencing unta. Seandainya kita mengalami sendiri, yang penting rasa dahaga bisa hilang duluan, ini pasti. Nah, mbok kira ini suasana batin Gibran sekarang ini biasa wae, baik-baik saja. Saya kira enggak. Ingat apa yang dia sampaikan waktu pidato di pelantikan pemuda Katolik. Dia kan golek bolo itu, golek konco, merasa bahwa yang dipecat dari PDIP itu bukan hanya dirinya saja, termasuk ketua umum pemuda Katolik yang dia lantik. Memang benar Stefanus Agus Gusma ikut dipecat dari PDIP. Anehnya loh, ini pemuda Katolik ketuanya dipecat kok, dikeploki. Di mana ini marwah pemuda Katoliknya? Seolah-olah Gibran pengen nunjukin tuh meski dipecat, orang tetap bisa mencapai posisi tertinggi. Jadi wakil presiden dan ketua pemuda Katolik. Antara Gusma sama Gibran, meski sama-sama huruf pertamanya mereka G, kemudian bisa disejajarkan. Saya kenal itu, Gusma itu. Organisasi kepemudaan Katolik tidak terkait langsung dengan partai politik. Artinya Gusma jadi ketua umum pemuda Katolik tidak ada bebas psikis langsung. Atau Gibran ini jadi wakil presiden yang sebagian dari rakyat yang dia pimpin adalah orang PDIP. Juga mesti disadari, kontestasi kepala negara, perebutan kursi pemimpin nasional, jalurnya melalui partai. Lah kok nyalai partai.
Dia jadi wakil presiden itu jalurnya partai. Lah kok partainya disalahin. Lah ini kena nggak bener. Kesalahan besar. Bahwa banyak yang tidak menganggap ini sesuatu yang prinsip. Yaitu kan pendukung mereka, relawan pembela istilahnya itu. Penjilat lah. Mosok kita mau milih kepala desa yang dimana waktu si kepala desa masih di organisasi Karang Taruna perilakunya nggak bener. Ya nggak mau. No. Ya enggak lah. Dan lihatlah, beban-beban wakil presiden itu tidak sembarangan bisa dibuat lucu-lucuan. Nggak boleh. Dulu waktu kepleset lidah, ngomong asam sulfat atau disingkat jadi Samsul. Dia bikin tuh jaket biru muda bertuliskan Samsul. Nantang rakyat. Apa dia melakukan hal yang sama soal Fufufafa? Coba buat baju dengan tulisan Fufufafa. Apalagi masang tulisan Wapres pecatan misalnya. Berani? Coba saja dia lakukan itu. Nah, tentang semua rakyat. Kok semua? Setidaknya orang-orang PDIP lah. Berani? Untungnya ini, sekali lagi untungnya. Pas keliling, pas ketemu warga, atau pas kunjungan, belusukan, belanja masalah. Belum ada sing bengoi atau berteriak, Fufufafa. Semoga janganlah. Atau ada yang teriak, weh, Wapres pecatan. Itu. Wah, sombong. Tapi ya janganlah, sebaiknya tidak. Masyarakat harus beretika. Nanti malah bisa jadi masalah hukum. Nah sekarang yang jadi penguat Gibran, ya tetap masih tepuk dada itu. Ya gandulannya ya bapaknya. Sementara bapaknya juga sedang dipusingkan dengan pemecatan itu, baru dipecat. Ini bukan soal Jokowi sudah purna presiden. Andai kata tidak ada kepentingan politik di kelak kemudian hari, mungkin ya tak masalah. Nah misalnya sudah melepas hasrat politiknya, barangkali tidak jadi ribet. Mengapa Om Begawan bisa nyebut begitu? Penilaiannya pada respon Jokowi sendiri. Respon partai perorangan. Oh itu kan mengindikasikan bahwa 5 tahun lagi dia akan kembali. Seolah-olah pengen menyampaikan pesan. Oh ya, aku sekarang sendirian nih. Aku sekarang sendirian partai perorangan. Memang tidak bersama-sama di partai apapun. Neng somben anakku bakal turun gelanggang. Ya, kita bakal bertempur kembali. Nah, sejatinya yang dipikirkan Jokowi, ya putra sulungnya. Menantu sama bungsunya tidak begitu jadi pikiran. Yang anak Mbarpe wakil presiden itu pasti dia jaga. Soalnya si menantu sendiri sejak awal sudah punya pondasi ekonomi kuat. Keluarga Bobi kan balung gajah itu tidak masalah. Sedangkan Kaisang harus diserai banyak perusahaan. Wis dadi wong sugih, baik punya Jokowi sendiri maupun kakaknya. Selain itu mainan atau berpolitiknya masih sangat mentah lah. Sembrono itu. Makanya usai kabar pemecatan Kaisang kan tidak nongol itu. Itu bukan soal dia sibuk ngomong anaknya atau sibuk mau ngurus PSI, enggak. Wong PSI juga bukan partai gede. Nah, berbagai perusahaannya yang jadi tanggung jawabnya juga sudah dioperasikan manajemen sendiri. Persis, klub bola Solo yang juga masih diurusi, gak diirukan lagi sekarang. Sudah berapa pertandingan gak dia tonton. Istilah umumnya dikandangkan. Nah ini daripada malah memberatkan tanggungannya. Nah sebenarnya kalau bisa Gibran juga pengen dijauhkan dari media. Hanya sebagai wakil presiden kan tidak mungkin disimpan. Ditambah kepala negara lagi dinas luar. Otomatis Gibran mesti tampil. Ini harapan Jokowi dalam soal isu pemecatan. Mau dihadapi sendirian. Yang pasti nih isu Fufufafa dan diberhentikan dari partai segede PDI Perjuangan memberi pemberat langkah-langkah politik Gibran. Dia mesti berkaca ini. Berpikir ulang. Merumuskan kembali bagaimana roadmap di 2029. Dan Jokowi masih akan terus mewarnai jagat politik tanah air ini. Dan tidak mau berdiam diri hanya demi kekuasaan aneh. Oh enggak. Dan akankah rakyat publik tersadar dengan ini semua? Waktu yang bakal membuktikan. Yang pasti para pendukung mereka sudah pada mandel. Mendel itu diam. Sudah pada tutup mulut. Diam 1000 bahasa. Enggak lagi ngebela.
Tapi emang ngebela, nalar politiknya nggak mampu nunut, ngejar nggak mampu. Membaca manuver politik Gibran soalnya, langkah politik Gibran itu tidak diatur, ditata baik enggak, sak geleme dewe, atau direncanakan secara matang. Ditambah perilakunya dulu, waktu awal bapaknya jadi presiden, menyisakan noda dan jejak digital sulit dihilangkan sampai kapanpun. Beginilah ngompol. Nah, tetap klik subscribe ya, biar ngompol makin menyala. Ini pesan kawan dalam arena politik di Indonesia kita. Sampai jumpa, salam kawan, dadah.